Sapa wong wedok sing masak tur diwacake Al-Kautsar diparingi bojone bakal selalu cinta dengan istrinya. Boten bakal lirak-lirik bojone tangga. Tapi ini tidak boleh dibacakan di masakan diparingi bojone wong liya. Bikin bubrah. Ini biar keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Bapak Ibu yang kawula mulyakaken. Itu yang pertama. Jadi tujuan halal bihalal yang pertama adalah in halal bala. Semua musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan daripada halal bihalal itu adalah agar Allah itu memberikan rahmat. Wa inda dzikri sholihin tanzil rahmat. Jenengan kok memperingati pertemuan keluarga besar, maka rahmatnya Allah diberikan. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, apa makna rahmah niku? Rahmah niku Pak Bu, itu a'taqallahu ta'ala ma tahtaj. Allah memberi apa yang jenengan inginkan. Jenengan pengin anake lulus S1, paringi lulus S1. Jenengan pengin dipun paringi mantu sing hafal Quran, paringi mantu sing hafal Quran. Pengin dipun paringi keluarga sing rezekine cekap, dipun paringi cekap. Tur nggih rahmat niku napa? Jenengan itu tidak akan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos keluarganipun Ki Ageng Hasan Marwi tindak tegene dukun, ampun ngantos. Kula maturnya tentang Purwodadi. Enggak boleh pergi ke dukun. Man ata arafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqatun. Barang siapa orang yang pergi ke dukun, kemudian dia bertanya, "Mbah dukun, pripun?" Dibenarkan, maka falam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Salatnya enggak diterima oleh Allah 40 hari 40 malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min ngoten, Pak. Niku tiang-tiang sing biasane nombok togel mara tengene kula. Ngapunten Pak Kiai. Biasane kula niku tanglet nomor togel tengene dukun Pak Kiai. Saat iki mboten asal tidak terdukun kula tanglet jenengan. Nyuwun tulung jenengan istikharoi. Kinten-kinten nomor togel pinten sing megang. Ngawur sampe lunga. Oh matur suwun Pak Kiai. Lunga temu sama. Ditondo. Betul yuto ya Allah. Mboten asal nggih, enggak boleh pergi ke dukun, enggak boleh. Nah niki. Terus ini fadilah yang kedua, diberi rahmat. Yang ketiga, tujuan kita mengadakan halal bihalal niku nopo? Agar anak itu lebih menghormati orang tua. Wong tua boten angsal ngendika sing aneh-aneh teng anake. Orang tua kalau ngomong yang baik-baik, ngomong sama anak yang baik-baik. Di dalam tafsir Jami'ul Bayan At-Tabari wonten jilid itu dipun ngendika adoh. Kenapa kok ada orang-orang yang berkulit hitam? Afrika, ngapunten nggih. Ngapunten sing kulite rada ireng ngapunten. Saat itu Pak, Nabi Nuh niku lebih nanya. Besok Nabi Nuh nggih Pak, sing numpak perahu niku lho. Indamas taroha. Nabi Nuh lebih nanya, santai-santai. Kemudian putrane Nabi Nuh sing namine Ham niku ngitik kere Nabi Nuh. Nah, ketika diidik-idik kan Nabi Nuh duka antara dzurriyyataka sauda. Nabi Nuh keceplosan ngendika kowe lan anak putumu ireng-ireng kabeh. Nah, gara-gara Nabi Nuh keceplosan ngoten tenggene kita tafsir, akhirnya anak turun Nabi Nuh dari Ham semua kulitnya diberi hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing kulite ireng-ireng mungkin keturunan Nabi Nuh mungkin. Jadi Boten usah kecil hati keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Masyaallah. Niki orang tua tidak boleh ngomong yang tidak baik kepada anaknya. Nanti sekalipun ulama ahli hadis Pak,
kamu kakinya buntung. Ditanya, ya Syekh, lima asobaka hada bikada, kenapa kakimu diberi buntung sama Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, indama la'ibtu, ketika aku masih kecil, aku dolanan usur niku manuk emprit. Tak taleni sikile, tak geret-geret. Ibuku ngendika, asobaka kama asobajha, kamu akan disiksa, kamu akan diberi cobaan oleh Allah seperti kamu memberikan cobaan kepada burung tersebut. Nah, ternyata kakinya burung emprit tadi tugel potel. Gara-gara kakinya potel, gak lama setelah itu kakiku diberi buntung juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua gak boleh ngomong yang negatif kepada anaknya. Doaul ab wal kadua isab'ina nabiyan. Doanya orang tua itu mengalahkan doanya 70 nabi. Makanya orang tua nggak boleh ngomong yang negatif kepada anaknya. Nak dongo ati-ati. Kalau beberapa waktu lalu Pak, niku ngaos teng Kalimantan Selatan. Saya ngaos di pengajian di sana. Di sana ada orang ngaji. Semoga anak turun saya dijadikan orang yang hidupnya penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudune nikmah pakai ain, tapi karena salah membaca kenikmatan dipanturkan, itu maknanya berbeda. Kalau kenikmatan pakai ain itu artinya kebahagiaan, kemuliaan, rezekinya lancar. Tapi karena orang tuanya salah membaca kenikmatan itu artinya, ya Allah, berikanlah kesusahan dalam seluruh hidup anak saya. Makanya kalau berdoa hati-hati. Lah jenengan niku Pak Bu, nak pingin ibu-ibu nggih, pingin gadah suami ingkang selalu cinta kepada panjenengan, jenengan setiap habis sholat donga, ya Allah, kula pingin gadah suami ingkang kagungan sifat aswaja. Pakai sing aswaja. Mboten kula terus pada suatu ketika kula matur lho. Ngapunten Pak Kiai, kula niku pun donga kados donga ning jenengan, kok bojoku nyuwun payo terus niku pripun Pak? Lah donga ning jenengan pripun? Ya Allah, kula suwun dumateng panjenengan suami ingkang kagungan sifat azwaja. Nah aswaja niku, ya Allah, saya minta suami yang selalu cinta kepada saya, selalu sayang kepada saya. Tapi ternyata karena jenengan kelirunya membaca azwaja niku di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir maknanya, ya Allah, saya mohon kepada panjenengan punya suami yang punya sifat azwaja, artinya ya Allah, saya mohon kepada panjenengan suami yang punya istri 4. Loh, lah rusak huruf fatal Bu, fatal, Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kelima, apa fadilah halal bihalal? Niki ngilingaken mbah-mbah biyen. Saya tidak tahu ya. Mungkin Kiai Ageng Hasan Marwi ini punya silsilah ke atas yang kemudian mulia silsilahnya. Karena Marwi niku di Timur Tengah. Kalau saya kuliah S1-nya di Yaman, S2 saya di Amerika. Kalau ada kalimat marwi, berarti orang itu orang yang ahli hadis, biasanya begitu. Saya nggak tahu beliau seperti apa, tapi marwi itu gelar bagi orang yang ahli hadis, ahli kitab kuning, itu marwi. Betul. Ini mungkin mengingatkan pada kita, orang tua kalau ingin anaknya sukses, maka orang tua itu harus mau rianto untuk anaknya. Kudu gelem nangis, ngoten. Jenengan sakderenge ngaboten. Sakderenge besok bapak ibu-ibu Pak Soeharto sinten namanya? Enten sing pirsa mboten? Ibu-ibu Pak Soeharto. Mboten. Naminipun Ibu Sukira. Ibu Sukira ditanglet Ibu Sukira, ngapunten Bu Sukira. Jenengan kok punya anak yang hordok hebat itu, apa resepnya? Ibu Sukira ngendika, aku biyen pas nembe hamil, mulai hamilku sampai melahirkan, mulutku nggak pernah lepas membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pengen gadahan ada di rojo. Ya Allah, terus selama 9-10 bulan 10 hari mulut ibunya tidak pernah lepas membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, pengen gadahan ada di rojo. Makanya punya anak yang hebat, Soeharto jadi presiden 33 tahun, Masya Allah. Jenengan apa yang gadah putu anak dadi rojo, monggo pengen nak hamil ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ibunya Pak Jokowi itu tahun 70-an datang ke tempat kami, datang ke Pondok Al Muayyad Mangkunegaran Surakarta. Matur kepada Kiai Naharusur, ngapunten Mbah Yai, kula niku kok nggih sering ngapunten nggih, diusir dari bantaran sungai, rezekinya angel. Kira-kira bagaimana caranya biar kami itu hidupnya mulia dunia akhirat? Mbah Yai ngendika, "Cuk, nah niki mergo sing nyuwun ijazah kok orang awam ya, doanya yang mudah-mudah saja. Setiap hari Bu Noto bacalah Al-Fatihah 100 kali. Tidak boleh pedot. Kemarin tahun 2020 sebelum ibunya Pak Jokowi sedo ditemui sama Pak Alik saya, Mbah Alik saya Kiai Dial Nafi. Bu Noto masih istiqomah. Bu Noto mengatakan, saya hampir 30 tahun setiap hari tidak kurang membaca Al-Fatihah 100 kali. Makanya hidupnya mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panjenengan ngoten niku. Pak Soekarno kenapa dipatuhi oleh orang-orang banyak? Pak Soekarno niku nate sowan tenggene Kiai Jawahir Grobogan. Matur Mbah Jawahir, kersane kula niku rakyate manut-manut pripun Mbah Jawahir? Pak Soekarno setiap dinten setiap badhe subuh badhe maghrib bacalah surat Al-Insyirah ping 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ping 11 disebul ping teteng tangan. Makanya Pak Soekarno ngeten-ngeten terus. Gini mau betul? Nggih. Sami Pak nggih, bapak-bapak nak bojone galak, mengki wacake Al-Insyirah ping 11 ngeten nggih. Tambah galak. Artinya apa? Orang tua kalau pengen anaknya sukses harus mau riyadhah. Enggak mungkin. Kulo yakin Mbah Hasan Marwi ini dulu punya riyadhah. Entah beliau itu orang yang ahli puasa, orang yang ahli istikharah, orang yang ahli tahajud. Enggak mungkin beliau orang biasa kalau tidak punya punya anak seperti majikan semuanya. Maka kita berdoa semoga di siang hari ini kita semuanya bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, Mbah Rin niku nak halal bihalal niku ngiling-ngiling ngeten, Cuk. Aja lali wayangan, Cuk. Wayang, lho, kok wayangan? Halal bihalal kok wayangan? Wayangan itu sanepan, Pak. Wayang wajib sembah ya. Nah, begini, Pak. Jadi jenengan pengen sukses, aja lali wayangan. Nah, halal bihalal ngeten niki wayange mboten lintu. Wayange napa? Semar Gareng Petruk. Lho, kok saged? Semar Gareng Petruk Bagong niki saking kalamipun Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantunya Rasulullah. Nah, tiyang pengen sukses maka sambil khaira fajruk mabaqo. Sambil lanjutkan, sambil jadi semar. Khaira dadi gareng, khaira yang baik-baik, fajruk bahasa Arab ini, fajruk Petruk tinggalkanlah ma perkara bago yang jelek-jelek, bagong jadi bagong. Jadi kalau orang pengen sukses maka semar gareng Petruk bagong, lanjutkan yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, Kanjeng Sinuwun Sultan Agung niku nak damel masjid ngajenge mesti enten pohon sawunipun. Nggih napa mboten? Wit sawo. Kenapa kok wit sawo? Orang itu dalam berkeluarga akan sukses kalau dia sawo sufufakum fa inna tasyata sufufi min tamamis sholat. Nopo? Sholat istiqomah berjamaah. Ini gitu Pak. Sawo. Kenapa? Jenengan lebih melihat masjid agung, masjid semua masjid Karanganyar, masjid Sragen. Masuk di atas Pak niku bunder jeret-jeret koyok walok. Gini mboten? Walok niku sing tinggi kolak nggih. Kenapa bentuknya seperti walok? Orang itu kalau pengen sukses maka tidak boleh niat apapun kecuali kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau panjenengan keluarga besar Kiai Ageng Hasan Marwi pengen diberi kemuliaan oleh Allah, ampun supe kalian sawo, ampun supe kalian walok.
Tur panjenengan menawi mirsani masjid-masjid Jawa niku Pak. Niku mimbare mesti wajib, nggih napa mboten? Wajib mesti. Masjid Agung Sragen kula ngaos ten mriku. Wajib. Kenapa wajib? Kanjeng Sinuwun Sultan Agung pengen niliki tengene anak putunipun, Cung, nak sampeyan pengen sukses, nak duwe tumindak aja lali waji ayauma izin bi jahannam. Setiap apa yang jenengan kerjakan akan dipertanggungjawabkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makane simbolik waji ayauma Quran waji ayauma izin bi jahannam. Rumahnya orang Jawa, Pak. Niki bentuknya kados mriki enten salahipun ya. Salah. Kenapa kok salah? Niku dalil. Tiyang niku nak pengen uripe sukses, man salah katorikon yaltamis fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Tiyang niku nak pengen sukses, ampun supe selalu nindakake menika perintahe agama. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, terakhir kula badhe matur, ini waktunya 30 menit nggih. Monggo panjenengan selalu husnudzon satu dengan yang lain. Jadilah orang yang ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah hidupnya selamat dunia akhirat. Lah, sedekah niku utamake keluarga. Wonten kitab Bughyatul Mustarsyidin, Syekh Abdurrahman Ba'alawi ngendika, man tasaddaqa alal walidain. Barang siapa orang yang sedekah mengutamakan keluarga, maka doa Allah rizqahu bimi'ati alfi dhifin. Rizki panjenengan bakal dilipat gandakan 100.000 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tina sedekah pikirke keluarga dari keluarganya dipikirkan dulu, baru memikirkan yang lain. Kemudian sedekah niki ndadake panjenengan diangkat dari musibah. Di dalam kitab yaitu Irsyadul Ibad dipun ngendikaken, kana imra'atun qad abad. Enten wong wedok niku mandul umure sampun 50 tahun. Lah, wanita ini di suatu malam kelaparan. Laha lukmah, dia hanya punya satu suap nasi. Kemudian ketika mau dimakan atas air, datanglah seorang pengemis. Kemudian pengemis ini mengatakan, wahai perempuan, aku lapar, anak jaik, kula niku lapar wahai perempuan. Fakhrajatil luqmata min fiha. Ditoki mau niku napa jenenge? Luqmah, makanan tadi diberikan kepada perempuan tadi, kepada pengemis tadi. Kemudian fakwaru sikat sulaman. Tidak lama setelah itu perempuan tadi diberi anak oleh Allah, hamil dan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma tara'ra, ketika perempuan tadi main-main di lapangan, kemudian ja'azibun, datanglah macan yang besar. Hampir saja bayinya dimakan sama macan. Fa'amarullah ta'ala, ya malaikati alhik azibah, malaikat temui hambamu. Ketika malaikat yang menemui hamba tadi, Pak, Masya Allah, maka fajar adalah suatu yumiti. Bayinya diselamatkan dari mulutnya macan, sehingga bayinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada lukmatun bi lukmatin. Karena dulu orang ini menyelamatkan dari mulutnya, rela menggak makan dari mulutnya satu suap, maka hari ini anaknya yang hampir dimakan oleh macan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua hajat daripada keturunan Ki Ageng Hasan Marwi dikabulkan oleh Allah Subhanahu